Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umairah, NIM 190101110061. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas final test mata kuliah embriologi yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Sari Indriani MPD. Jadi dalam video ini pemaparan tentang jawaban saya mengenai soal-soal yang diberikan oleh Ibu dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama yaitu jelaskan salah satu contoh cara reproduksi pada vertebrata. Nah, reproduksi vertebrata terjadi secara generatif atau seksual, yaitu suatu proses perkembangbiakan yang dicirikan dengan adanya penyatuan dari sel-sel germinatif, yaitu sel benih dari jantan dan sel benih dari betina sehingga terbentuk individu baru. Salah satu contoh cara reproduksi vertebrata yaitu pada kelas Pisces. Sistem reproduksi pada ikan merupakan proses perbanyakan individu yang tingkat keberhasilannya dipengaruhi oleh keadaan habitat atau kondisi lingkungan perairan. Ikan merupakan kelompok hewan ovipar, namun ada beberapa spesies reproduksi dengan cara opovivipar, yaitu salah satunya ikan hiu. Organ reproduksi ikan dibedakan menjadi organ reproduksi eksternal yaitu kloaka dan internal, yaitu ovarium, oviduk, testis, dan urogenitalis. Sel telur yang dihasilkan oleh ovarium dilepas di lingkungan melalui oviduknya melalui kloaka. Bersamaan dengan itu, ikan jantan juga melepaskan spermatozoa dari testis yang disalurkan melalui urogenital atau saluran kemih dan saluran reproduksi jantan dan keluar melalui kloaka sehingga terjadi fertilisasi di dalam air atau disebut dengan fertilisasi eksternal. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu jelaskan dengan bagan proses oogenesis. Nah, sebelum proses terjadinya kehamilan, tubuh membutuhkan proses oogenesis terlebih dahulu karena berkaitan dengan fungsi reproduksi. Berikut adalah proses oogenesis telur pada tubuh wanita. Yang pertama yaitu ada fase pembelahan dan penggandaan. Proses oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua gamet sel anak yang identik. Sementara itu, meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Oogonium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer atau sel telur menjadi besar. Nah, oosit primer sendiri nantinya akan terbelah menjadi 2 bagian menghasilkan oosit sekunder atau hasil dari pembelahan. Selanjutnya kita beralih ke fase perkembangan. Berbeda dengan proses spermatogenesis, pembelahan sel telur pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Akibatnya, ada satu oosit sel telur yang belum matang yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Memiliki banyak sitoplasma ini berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak mempunyai sitoplasma. Nah, oosit yang lebih kecil inilah yang disebut dengan badan polar pertama. Yang terakhir yaitu fase pematangan. Setelah itu, oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan ootit. Badan polar pertama juga akan membelah menjadi 2 badan polar kedua. Ootit ini akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma. Dapat dikatakan bahwa ovulasi terjadi ketika oosit telah mencapai tahap perkembangan ootit. Lalu setelah pembuahan, maka ootit sudah melewati tahap akhir pematangan dan menjadi sel telur. Nah, proses ini nantinya akan mengalami degenerasi atau perubahan jika oosit atau ootit bertemu dengan sel sperma dan pembuahan tidak terjadi, maka siklus oogenesis terulang kembali. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu jelaskan salah satu proses fertilisasi pada vertebrata. Fertilisasi atau pembuahan merupakan proses penyatuan ovum dengan spermatozoa pada makhluk hidup. Pada vertebrata, proses fertilisasi dapat terjadi melalui 2 cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal merupakan proses penyatuan ovum dan sperma yang terjadi di luar tubuh organisme betinanya. Vertebrata yang melalui proses fertilisasi ini yaitu kelompok Pisces dan amfibi.
Selanjutnya, soal nomor 4 yaitu jelaskan proses organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan organ atau alat tubuh. Pertumbuhan ini diawali dari pembentukan embrio yang berbentuk primitif menjadi janin atau fetus yang berbentuk definitif, kemudian berdiferensiasi menjadi memiliki bentuk spesifik bagi keluarga hewan dalam satu spesies. Organogenesis ini terdiri dari dua periode, yaitu pertumbuhan antara dan pertumbuhan akhir. Selama pertumbuhan terjadi transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio dari bentuk primitif menjadi bentuk definitif yang khas bagi suatu spesies, seperti adanya bentuk katak, ayam, atau sapi. Periode pertumbuhan akhir, penyelesaian bentuk definitif menjadi suatu bentuk individu atau pertumbuhan wajah yang khas bagi individu. Nah, pada apes, reptil, dan mamalia, batas antara kedua periode tersebut tidak jelas. Soal yang kelima yaitu jelaskan tentang teratologi. Teratologi adalah ilmu yang mempelajari tentang efek toksis terhadap malformasi atau cacat pada embrio. Pengertian teratologi dalam biologi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian toksikologi. Persamaan dari teratologi dan toksikologi yaitu perkembangan adalah keduanya sama-sama mempelajari tentang penyebab, mekanisme, dan wujud suatu pengaruh dari toksis terhadap perkembangan suatu organisme dari tahapan embrional. Proses cakupan yang dikaji teratologi adalah proses terjadinya abnormalitas fisiologis perkembangan embrio yang berakibat pada kecacatan. Selanjutnya soal yang keenam. Jelaskan tentang proses regenerasi pada vertebrata. Beberapa hewan vertebrata menunjukkan kemampuan regenerasi yang bermacam-macam. Umpamanya pada ikan biasanya dapat meregenerasi bagian distal sirip yang rusak. Kecebong katak anura dapat meregenerasi ekor dan kaki belakang sebelum metamorfosis lanjut. Namun di antara hewan vertebrata yang mampu meregenerasi bagian utama tubuh pada tingkat dewasa hanya terdapat pada Urodela, di mana dapat mengganti anggota badan dan ekor, mata atau insang yang hilang. Sedangkan pada vertebrata yang tinggi derajatnya tidak terdapat daya regenerasi fisiologis, kecuali pada sel darah, kulit, dan derivat-derivat integumen tetap berlangsung untuk mengganti kulit yang terkelupas seumur hidupnya. Soal yang terakhir yaitu jelaskan salah satu contoh metamorfosis pada vertebrata. Pada vertebrata, katak yang merupakan termasuk hewan amfibi atau hewan yang bisa hidup di dua alam yaitu darat dan di air. Perubahan daur hidup pada katak dimulai dari telur. Induk katak biasanya menaruh telurnya di air sekitar 21 hari lamanya. Telur itu akan menetas menjadi larva. Nah, larva katak ini dikenal dengan sebutan kecebong atau berudu. Pada tahap ini mereka juga masih hidup di air dan bernapas dengan insang. Sesudah sekitar sebulan lamanya, kecebong ini akan berubah bentuk menjadi pupa. Saat ini keempat kakinya mulai muncul. 3 minggu kemudian, pupa ini akan berubah menjadi katak dewasa dan bernapas menggunakan paru-paru. Sekian Bu pemaparan penjelasan dari jawaban saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.